syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bergabung di diskusi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai diskusinya. Saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Boleh tampilin PPT-nya? Boleh. Gimana, bisa? Bisa share screen atau tidak? Bisa atau tidak? Kang Fahri. Presenternya lagi ngerekam nggak? Iya, rek. Iya, Pak. Nggak, kalau presenternya saya ngerekam biasanya agak terhambat untuk share screen. Harus yang ngerekam dengan yang presenternya, yang share screen-nya harus berbeda. Ya udah, stop. Ya. Betul ya? Ya. Ada. Oke, ada. Izin direkam ya Pak, biar ada dokumentasinya. Oke, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Dadan dan rekan-rekan di kelas 7C YT. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang tafsir Maudhu'i, khususnya dengan tema nilai moral kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi dengan menggunakan metode tafsir Maudhu'i ini. Nah, pada tafsir ini ada 6 pokok metode tafsir. Langkah-langkahnya, kalau yang kami kutip dari buku metodologi tafsir karangan Bapak Ahmad Izan, di sana tertulis juga yang dipaparkan oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi dan Mustafa Muslim. Nah, di sana ada 8, cuman yang kita dapatkan materi waktu mendapatkan mata kuliah itu 6 ini yang dijadikan pokoknya, yaitu menentukan tema yang akan dikaji. Yang kedua, inventarisir atau menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema, rangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, baik makkiyah maupun madaniyah, pahami korelasi munasabah
ayat-ayat dalam masing-masing suratnya. Yang kelima, susun bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh. Dan yang terakhir adalah lengkapi bahasan dengan hadis sehingga uraian menjadi jelas dan semakin sempurna. Pada materi ini, kami selaku pemateri mengambil kitab tafsir karangan Muhammad Al-Ghazali yang bernama Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Nah, pada tafsir ini, langkah pertama yaitu menentukan tema yang akan dikaji. Sangat rinci sekali Muhammad Al-Ghazali ini, karena dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anas itu semua ada. Jadi urutannya itu diambil memang benar-benar per surah, bukan per tema kajiannya gitu. Dan pada judul yang kita ambil ini bertepatan pada surah Al-Kahfi, dan temanya itu tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Jadi untuk temanya ada lengkap pada tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim karangan Muhammad Al-Ghazali. Lalu yang kedua, inventarisir menghimpun ayat-ayat yang berkenan dengan tema. Karena surah atau kisah yang kami bahas ini ada dalam surah yang dan tentu berurutan, sehingga ayatnya pun sudah pasti telah tersusun dengan sistematis. Yang ketiga, rangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, baik Makkiyah ataupun Madaniyah. Surah Al-Kahfi ini termasuk surah Makkiyah, jadi sudah masuk atau terangkai juga urutannya rapi dalam kitab tafsir ini. Lalu yang keempat adalah pahami korelasi munasabah ayat-ayat dalam masing-masing suratnya. Mungkin munasabah yang kami ambil di sini adalah munasabah ayat dengan ayat, karena mengandung sebuah kisah. Jadi antar satu ayat dengan ayat yang lain, atau ayat bahkan selanjutnya sampai kisah ini selesai, itu mempunyai korelasi atau makna yang saling berkaitan. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, susun bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh. Penjelasan dari kitab ini, Muhammad Al-Ghazali menjelaskan rinci kalau kan yang kami lihat. Jadi setiap ayat itu, mungkin nanti kami tampilkan bentuk kitabnya sebagai contoh juga. Jadi setiap ayatnya itu dijelaskan apa maksud ayat itu, sehingga jika kita melihat teks ayatnya atau bahkan terjemahnya yang masih kurang paham, kita bisa melihat penjelasan dari Muhammad Al-Ghazali ini, sehingga mengerti atau lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah lengkapan atau dititipkan hadis. Nah, nanti di makalah kita atau teman-teman bisa lihat di sana ada hadis yang menjadi kelengkapan atau penjelasan materi ini semakin sempurna. Jadi ini adalah langkah-langkah metode tafsir Maudhu'i pada kitab Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Al-Ghazali. Lalu ke slide berikutnya, lebih baik kita membahas mengenai asbabun nuzul dulu. Asbabun nuzul, sebab turunnya. Kita masuk sini, ayat yang berkenaan dengan kisah surah Al-Kahfi ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini adalah salah satu atau yang kita dapati hadis dalam kisah ini. Yang artinya itu adalah sesungguhnya pada suatu hari Nabi Musa berdiri di khalayak Bani Israil. Lalu beliau ditanya,
siapakah orang yang paling berilmu? Jawab Nabi Musa, aku. Ketika ditanya, adakah orang yang lebih berilmu dari Anda? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan kisah yang akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin cukup itu dari saya sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada Kang Fahri selaku pemateri pertama. Selanjutnya kita langsung aja ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas sedikit mengenai penafsiran kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Kisah lengkap kedua tokoh ini digambarkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Tidak ada awalan kisah tersebut atau pendahuluannya, tetapi langsung diuraikan, dan pola kisah ini tidak berbentuk narasi, namun berbentuk dialog di antara keduanya. Kisah ini diawali dengan menggambarkan dua akhlak yang agung yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam menghadapi kesulitan, yaitu kepercayaan diri dan kesabaran. Sebagaimana penjelas ayatnya, yaitu ayat 60, yang artinya, ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nah, penafsiran menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim ini, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah, semangatku tidak akan pernah padam sampai aku berhasil menemukan Khidir, walaupun aku harus menghadapi rintangan dan kesulitan yang berat. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Tidak heran bila ia memiliki sifat tersebut, sehingga pada akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun bertemu di dua laut yang berbeda. Nah, ayat yang dibahas pada pembahasan ini mengenai kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dialognya dimulai pada ayat 66 hingga 82. Pada ayat 66, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Nah, permintaan Nabi Musa ini dijawab oleh Nabi Khidir dengan memberikan gambaran banyaknya kesulitan yang akan dihadapi bila Nabi Musa mengikutinya. Kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kemudian Nabi Musa menjawab, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Kemudian Nabi Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, dalam perjalanan tersebut, Nabi Khidir pun melakukan 3 tindakan. Yang pertama adalah melubangi perahu atau bahtera yang dinaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak muda, lalu Nabi Khidir membunuhnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketika perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di suatu negeri, kemudian mereka mendapati suatu rumah yang hampir roboh dan Nabi Khidir menegakkannya kembali. Nah, dalam tindakan itu membuat Nabi Musa lupa akan janjinya yang telah disepakati di awal, yaitu jika Nabi Musa mengikuti, maka janganlah engkau menanyakan sesuatu apapun sampai Nabi Khidir menjelaskan kepadanya. Jawaban Nabi Khidir tersebut tidak menyuruti langkah Nabi Musa untuk mengikuti Nabi Khidir. Ia kemudian berjanji untuk tetap bersabar dan menuruti perintah Nabi Khidir. Namun, tidak lama kemudian, Nabi Musa kehilangan kesabarannya dan kepatuhannya saat melihat Nabi Khidir melubangi perahu tersebut dan mengajukan beberapa protes. Protesnya itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi terus terjadi saat
Nabi Khidir melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kemudian ayat selanjutnya pada ayat 79 hingga 82, Nabi Khidir pun menjelaskan apa yang telah dilaluinya. Bila ada perahu yang masih bagus kondisinya, maka sang raja akan mengambilnya secara paksa. Akan tetapi, bila ternyata kondisi sampan rusak, maka raja akan meninggalkannya. Pertimbangan inilah yang menjadi alasan Nabi Khidir melubangi sampan tersebut. Kemudian, adapun anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir, yaitu tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan proteksi terhadap kedua orang tua sang anak tersebut, karena sang anak kelak akan berbuat kufur dan melakukan tindakan yang keji. Dan yang ketiga, adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Nah, Nabi Khidir ingin menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan sebuah misi yang diembankan Allah kepada dirinya. Seandainya tindakan ini dilakukan oleh orang biasa, maka ia dianggap sudah melanggar hukum syara dan telah berbuat kerusakan. Hal-hal yang bersifat metafisis atau gaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah bebas untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan misi yang diinginkan oleh Allah. Mungkin ada yang berkomentar, kalau demikian, apakah Nabi Khidir itu lebih baik daripada Nabi Musa? Bukan seperti itu pemahamannya, tetapi Nabi Musa adalah seseorang yang di antara 5 rasul, yaitu ulul azmi, yang tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kelima orang tersebut. Keistimewaan Nabi Khidir di sini bukan menjadi patokan kelebihan dari dirinya dibandingkan Nabi Musa. Pada dasarnya keistimewaan bukanlah keutamaan, karena ia hanyalah salah satu sifat yang tampak muncul dari diri seseorang, sedangkan terhadap sifat lainnya ia sama seperti orang lain. Nah, dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya ada poin-poin penting mengenai kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kisah ini merupakan, boleh Kang slide-nya selanjutnya. Nah, yang pertama, kisah ini merupakan kisah yang menceritakan pengembaraan seseorang menuju proses kematangan, khususnya dalam hal keilmuan. Nah, dari kisah tersebut dapat diketahui keduanya melakukan perjalanan keilmuan secara bersama. Nabi Musa sebagai seorang murid dan Nabi Khidir diposisikan sebagai pengajar yang dipertemukan di antara dua laut yang berbeda. Kemudian yang kedua, dalam kisah tersebut, Nabi Khidir telah memberikan persyaratan sebagai kesepakatan bahwa apabila Musa berkeinginan untuk belajar keilmuan dengannya, maka dilarang menanyakan kepada Khidir tentang sesuatu apapun sampai Nabi Khidir menjelaskan kepadanya. Dan Nabi Khidir berpendapat bahwa Nabi Musa tidak sanggup dan bersabar bersamanya karena dianggapnya belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keilmuan yang diajarkan kepadanya. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam diajarkan dan dihadapkan pada 3 hal kejadian yang baginya sebagai manusia biasa tidak seharusnya dilakukan berdasarkan logika. Nah, 3 hal tersebut adalah yang pertama, Nabi Khidir merusak perahu, yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak muda, dan yang terakhir memperbaiki dinding rumah. Masing-masing memiliki makna filosofis yang hanya diketahui oleh guru dan Tuhannya saja. Dan yang terakhir, selain sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Musa juga dikenal sebagai sosok yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, yang mana keilmuannya lebih didasarkan pada rasio dan realita. Sedangkan Nabi Khidir dianugerahi oleh Allah ilmu berupa laduni dan rahmat yang salah satunya berupa kenabian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penafsiran Muhammad Al-Ghazali dalam tafsirnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lili yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke pemateri GIEP kepada kita, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir.
yang sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang maksum, namun ia juga memiliki sisi basyariahnya yang dapat melakukan satu kekhilafan. Sedangkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang mendapatkan ilmu dan rahmat langsung dari Allah yang ditemuinya dalam kisah tersebut. Nah, dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa terdapat nilai-nilai moral yang dapat kita ambil. Yang pertama, dari Nabi Musa kita bisa mengambil bahwa cepat merasa puas dan tercukupi. Nabi Musa merupakan sosok yang memiliki keilmuan tinggi, namun ia tidak segan menyebut dirinya yang paling dalam ilmunya, hingga Allah menegurnya karena tidak mengembalikan suatu hal kepada Allah. Pada 2 akhir ayat dari surat Al-Kahfi disebutkan bahwa kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Maksudnya ilmu yang Allah miliki itu lebih banyak gitu daripada ilmu yang dimiliki oleh seorang makhluk. Meskipun seorang makhluk itu bisa dikatakan ilmunya dalam seperti itu, dan itu tuh hanya setetes saja dari lautan yang begitu luas dan banyak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, taat dan tawakal. Nah, setelah mendapat teguran dari Allah, setelah Nabi Musa mendapat teguran dari Allah karena merasa ilmunya paling dalam, maka Nabi Musa berniat untuk belajar dengan orang soleh dan berazam agar bisa bersabar dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, Nabi Musa selalu mengucapkan insya Allah ketika ditanya mengenai sesuatu yang akan datang, karena sesuatu itu belum diketahui kepastiannya, dan semuanya bergantung pada kehendak Allah. Sebagaimana adab yang diajarkan dalam agama terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu, yang akan terjadi. Kemudian kesungguhan, kemauan, dan tekad yang bulat. Seseorang yang memiliki kemauan keras, kesungguhan, dan tekad yang bulat, ia akan terus mengejar sampai pada apa yang akan ia capai. Seperti halnya Nabi Musa yang mengatakan, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan, di mana Nabi Musa mengatakan itu ketika akan menemui Nabi Khidir. Nah, itu menunjukkan kesungguhannya dalam mencari Nabi Khidir yang memiliki pengetahuan yang belum diketahui Nabi Musa. Selain keilmuan yang ia dapat dari Nabi Khidir, ialah mendapat koneksi, relasi, dan asosiasi yang lebih luas, serta menambah pengalaman dan pelajaran lainnya. Kemudian selanjutnya bertutur lembut dan ikhlas. Nah, dalam menyampaikan maksud kepada Nabi Khidir, Nabi Musa menyampaikannya dengan tutur kata yang lembut, bahwa ia ingin belajar kepada Nabi Khidir. Dan ia pun, dan saat Musa melakukan kesalahan, ia akan mengakui kesalahan tersebut dengan ikhlas. Selanjutnya, tekun beribadah. Nah, tekun beribadah ini bisa dilihat dari sikapnya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa seorang hamba yang soleh, sehingga Nabi Khidir diberikan ilmu dan rahmat oleh Allah langsung gitu. Nah, Nabi Khidir masyhur dengan sosok yang tekun ibadahnya, lembut tutur katanya, dan bersungguh dalam mengasah ruhaniyahnya, sehingga Allah memberikan Khidir potensial akliyah yang kuat dan jernih. Seperti itu. Selanjutnya, penuntun yang tidak penuntut. Nah, penuntun yang tidak penuntut ini digambarkan oleh Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir merupakan pengajar yang sangat kuat kesabarannya, dan mengisyaratkan bahwa layaknya seorang pengajar memberitahukan muridnya mengenai apa yang akan dihadapinya. Sebagaimana Nabi Khidir mempertanyakan kesungguhan Nabi Musa mengikuti perjalanannya dengan berkata, jika kamu mengikutiku, maka akan seperti ini nih, seperti itu. Nah, itu menunjukkan kesanggupan dan konsekuensi yang akan dihadapi Nabi Musa. Begitulah sepatutnya seorang pengajar. Kemudian yang terakhir, lapang dada, tegas, dan pengertian. Selama pengembaraan berlangsung,
meniadakan pertanyaan atau keluhan sebelum Nabi Khidir menjelaskan telah disepakati dari awal. Namun ketika Nabi Musa tidak menepatinya, Nabi Khidir memaafkan dengan berlapang dada. Untuk tidak menepati janji yang pertama kali, Nabi Khidir memaafkannya gitu dengan berlapang dada. Tetapi ketika sudah diulangin sampai 3 kali, maka Nabi Khidir secara tegas meminta berpisah dengan Nabi Musa setelah sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu gitu makna filosofis dari setiap kejadian tersebut. Itu mungkin dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Bisa di next slide-nya. Hikmah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak hanya sebatas kisah, tetapi juga memiliki pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan selanjutnya gitu. Nah, yang pertama, mungkin sesuatu yang mudorot yang dapat memberikan manfaat. Sesuatu yang mudorot itu dapat memberikan manfaat daripada sesuatu yang terlihat baik-baik saja gitu ya. Seandainya kamu mengetahui alam gaib, maka kamu tidak akan pernah memilih menjalani kenyataan hidup. Sesuatu yang terlihat tidak baik itu tidak semuanya tidak baik gitu ya. Tapi banyak juga mungkin yang kita alamin bahwa sesuatu yang mudorot itu malah lebih banyak manfaatnya gitu. Nah, itu salah satu hikmah yang diambil atau menurut Al-Ghazali gitu dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Kemudian yang kedua, sebagai bahan untuk perbaikan diri, introspeksi dan refleksi bagi kehidupan. Nah, dari cerita-cerita itu kita bisa mengambil hikmahnya itu untuk bahan introspeksi diri gitu. Apakah kita seperti itu atau tidak? Jika seperti itu ya jangan sampai kita teruskan gitu sifat yang seperti itunya gitu ya. Nah, selanjutnya kisah-kisah tersebut juga akan memberikan inspirasi dan pengalaman hidup untuk menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya. Dari kisah-kisah terdahulu kita bisa mengambil pelajarannya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan selanjutnya daripada kehidupan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada yang tanya. Di beberapa materi lanjut masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, teruskan. Bagaimana teman-teman yang ada di diskusi kali ini? Barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini tentang nilai moral kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Atau kalau belum mau nampilin kitabnya deh. Kalau belum ada pertanyaan maksudnya. Mau nampilin apa? Kitab. Oh, enggak. Nah, ini yang kitab yang sudah
kita bahas barusan, nahwa tafsir mauzu'il itu karena Muhammad Al-Ghazali. Jadi dirincinya memang per ayat, ayat demi ayat dirinci dan dijelaskan maksudnya apa. Nah di sini ada kata ay di sini kan, atau yang dimaksud dengan ayat tersebut. Jadi sampai bawah atau sampai ayat yang berkaitan tentang materi yang dibahas. Yang ada di sini. Nah, atau kalau di makalah itu dari penafsiran itu kita buat kesimpulan tingkatnya sih di sana, atau kalau kalian ditampilkan. Baik, terima kasih Kang Fahri. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Kalau ada masukan, saran, atau bahan informasi tambahan, silakan. Kalau di dalam artikelnya kita buat atau kita sisipkan penafsiran dari Muhammad Al-Ghazali-nya, contoh seperti ini. Itu adalah maksud atau kesimpulan yang bisa kita ambil, kita pahamin. Tafsir demi tafsirnya. Lalu ayat ini, penafsirannya ini, ayat ini, penafsirannya ini. Lalu pemahaman atau yang dapat kita simpulkan seperti ini. Dan seterusnya sampai bawah. Pak Hari, coba diperiksa langkah-langkahnya Pak Hari. Langkah-langkah tafsir maudu'inya ya. Di kitab tafsirnya Pak? Periksa semuanya apakah sama dengan langkah-langkah yang disusun oleh Al-Farmawi atau tidak. Oke. Jadi memang beda banget kan, kita juga menemukan satu kitab lagi dengan nama kitab yang sama tapi pengarangnya beda gitu. Siapa namanya ini lupa nih pengarangnya? Nis? Atau bedanya di mana? Bedanya di langkah-langkah atau di orientasi tafsir atau di masyaditur tafsirnya atau apa? Nah, nama pengarangnya, jadi nama kitabnya sama, nahwa kitab tafsir Al-Quran Karim juga, cuma pengarangnya beda. Nah, kalau kan yang di sana itu dijelaskannya itu memang dibagi per sub metode langkahnya Pak. Nah, cuman kalau kan yang kita ambil atau yang kita dapat di sini ayat, misalkan contoh seperti ayat ini. Nah, ayat ini dan Muhammad Al-Ghazali langsung menjelaskan maksud ayat tersebut gitu Pak. Secara ijmali ya, secara global. Ya, secara global. Oke, gini. Yang pertama kan menentukan tema ya. Nah, tema yang di dalam kelompok ayat ini bagaimana Al-Ghazali menentukan atau mengelompokkan ayatnya gitu ya. Bahwa ini kisah tentang Musa dan Khidir.
dalam kitab ini Muhammad Al-Ghazali tidak membagi dalam sebuah tema, tapi tersusun sistematis berdasarkan urutan surat, Pak. Jadi urutan ayat. Ya, urutan surah ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau kan saya scroll ke atas ini, jadi diawali dengan surah Al-Fatihah dulu. Jadi tersusun berdasarkan surah dan ayatnya. Gitu. Enggak, pas di Al-Kahfi, Di yang Al-Kahfi dijadikan sumber objek penelitiannya. Tidak ada sama sekali di Al-Ghazali judul. Kalau judul semua tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti tidak menentukan tema. Tidak menentukan tema karena tersusun sistematisnya berdasarkan surah dan ayat. Oke, tajzi'i ya atau tartibi ya. Oke. Terus ini berarti persoalan di kelompok. Bagaimana kelompok ini menentukan tema bahwa Al-Ghazali menjelaskan tentang kisah Khidir dan Musa, kemudian ditarik ke nilai-nilai moral. Asumsinya gimana bahwa Al-Ghazali itu ya mengambil tema ya dari korpus ayat-ayat yang dikumpulkan di dalam artikel ini? Kalau yang kita lihat sih Pak, jadi dalam pembagiannya itu Al-Ghazali ini memang tidak mencantumkan nama temanya, tapi setiap suatu pembahasan itu di judul baru misalkan seperti itu diawali dengan al-ayah ini Pak. Jadi kalau ya. Iya, jadi al-ayah ini yang membedakan judul atau pembahasan satu dengan pembahasan yang lain. Nah, misalkan contoh ini al-ayah, ini ayat pertama yang tentang berkaitan pembahasan tadi kita sampaikan, wa qala Musa sampai akhir ini. Nah, kalau kan kita lihat ke ayat berikutnya, nah qala innal tasjati ini, nah di sini tidak ada al-ayah. Nah, karena ini masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Nah, jadi kita lihatnya itu dari kata al-ayah ini, Pak. Itu penting ya dijelaskan di artikel. Jadi karakteristik tematik yang dianut oleh Al-Ghazali ya, itu adalah mencantumkan al-ayah bukan judul. Kalau di artikel memang kita nggak mencantumkan sih Pak. Iya. Ya ini model penulisan tafsir maudhu'i. Kalau yang lain misalnya di Al-Misbah ya. Di Al-Misbah itu kan korpus ayat sekian sampai sekian tentang cerita Musa dan Khidir misalnya. Atau di tafsir tematik itu langsung kisah Musa dan Khidir ya. Nah ini dengan al-ayah. Oke, langkah yang kedua itu adalah analisis historisnya, baik Makkiyah Madaniyah atau kemudian asbabun nuzulnya. Oke, karena ini basisnya surat, maka mungkin tidak ada ya Makkiyah Madaniyah. Iya. Tapi kalau kan tidak jelaskan ini Makkiyah Madaniyah, terus kita bisa menyimpulkan kalau ayat ini turunnya di Makkiyah, bisa kita simpulkan juga nggak Pak? Kalau ini masuknya ke Makkiyah juga gitu, maudhu'inya. Oke, Makkiyah. Ini Makkiyah Madaniyah menurut Al-Ghazali? Makkiyah Pak? Enggak. Kalau di Al-Ghazali sih enggak sebutkan, cuman kalau kan kita lihat histori surah Al-Kahfinya masuknya ke Makkiyah gitu. Makkiyah ya? Iya, betul. Oke, standar Makkiyah ada nggak ditetapkan oleh Al-Ghazali atau tidak di tafsir ini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Iya. Kan bisa dari segi waktu, bisa dari segi tempat, dan bisa dari segi tema ya. Iya. Ya, mungkin perlu dilacak semuanya aja. Oh. Tapi tidak. Oke. Kemudian asbabun nuzulnya berapa yang dimunculkan oleh Al-Ghazali? Ada penjelasan asbabun nuzulnya nggak dari Al-Ghazali?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau yang tadi disebutkan dari siapa itu? Yang di mana tuh, Pak? Tadi ada yang disebut yang dari paparan presenter bahwa ini ada asbabun nuzulnya gitu. Tadi salah satu presenter menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Ada nggak? Asbabun nuzul yang ini, Pak? Iya. Oh, jadi asbabun nuzul yang ini tentang hadisnya, Pak. Jadi kisah ini Hadis ya. Iya, asbabul wurud ya, berarti maksudnya. Atau asbabun nuzul ayat tersebut ya. Asbabun nuzul tersebut. Sebenarnya bukan asbabun nuzul tetapi asbab dari kisah itu ya. Iya. Kenapa ada pertemuan Musa dan Khidir ya? Iya betul, Pak. Oke. Ada hadisnya di Al-Ghazali. Betul, Pak. Sempat diperiksa nggak di kitabnya? Ada nggak hadis? Kasih bagian atas. Jadi memang di tafsir Al-Ghazali ini tidak membagikan ke sub-sub gitu, Pak. Jadi penjelasan ayat lalu diterjemahkan atau ditafsirkan secara global saja, Pak. Ada riwayat di sana nggak? Riwayat itu kan bisa hadis, bisa asar, bisa qaul sahabat, qaul tabi'in. Kalau hadis yang tadi itu dari dari Sahih Bukhari, Pak. Oke, dari Sahih Bukhari. Ada nggak di tafsir Al-Ghazalinya? Kalau di tafsir Al-Ghazalinya enggak disebutin. Oke, itu berarti kan salah satu deskripsi bahwa Al-Ghazali harus diperiksa dulu apakah Al-Ghazali menggunakan asar atau tidak, menggunakan riwayat atau tidak. Lebih ke ro'yu nih maksudnya. Ke ro'yu. Iya. Ya. Nah, mungkin perlu juga ya di cross check apakah ketika tidak menggunakan riwayat itu karena riwayatnya dianggap lemah atau tidak mendukung pada penafsiran gitu ya. Karena Al-Ghazali menulis juga tentang kritik hadis ya. Ya, oke lah. Berarti ini kalau dari segi sumber tafsirnya adalah tafsir Bil Ba'qul ya atau tafsir Bil Ro'li gitu ya, karena banyak menggunakan pemikiran. Iya. Anda bisa baca buku lain dari Al-Ghazali tentang kritik hadis itu. Ya bukan hanya kritik riwayat ya dari segi perawinya, kualitas hadis dari segi rawi, tetapi juga dari matan ya, kritik matannya. Oke, kemudian ada penjelasan istilah nggak? Atau langsung terjun bebas menafsirkan? Langsung terjun bebas, Pak. Langsung setelah ayat diberi tanda kutip atau langsung dijelaskan maksud ayat itu. Oke. Al-Ghazali menyebut tafsirnya adalah tafsir maudhu'i, tafsir ini ya. Betul. Oke lah. Sehingga bagaimana pemahaman kita memberi argumen atau alasan bahwa ini tafsir ini termasuk tafsir maudhu'i. Coba argumen kita apalah dari para presenter, silahkan.
Kenapa tafsir ini termasuk tafsir maudhu'i? Kan kalau dilihat tata urutan penafsirannya lebih tartibus suara wa tartibul ayah kan gitu. Iya betul Kenapa Pak. kemudian ini disebut tafsir maudhu'i, atau Al-Ghazali ingin menyebut bahwa ini tafsir maudhu'i? Kalau yang metode langkah-langkahnya itu memang banyak sekali yang tidak dicantumkan, yang tidak ada dalam kitabnya Muhammad Al-Ghazali ini. Cuman yang menurut Fahri lebih menariknya itu penjelasan tentang ayatnya itu Pak. Jadi dirincikan, dibuat lebih pemahamannya lebih simpel, lebih menarik, dan dibaginya itu dengan per kategori yang ditandai dengan kata al-ayah ini Pak. Ya, iya. Ya itu udah karakteristiknya seperti itu. Cuma gini, kita akan coba memahami kenapa Al-Ghazali itu beri nama tafsirnya dengan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, kita coba meraba saja ya dengan konteks Al-Ghazali. Apa alasannya? Kenapa tafsir ini layak disebut tafsir maudhu'i? Ada yang bisa memberi argumen? Atau bingung? Ayo Pak Heri, coba. Ketika menentukan tafsir ini tafsir maudhu'i, alasan dari hasil musyawarah kelompok gimana itu? Jadi pas diambil itu kita kenapa ngambil tafsirnya ada tafsir maudhu'i, namanya Pak. Jadi nama tafsir ini. Oke. Nama tafsir ini ya Nahwa Tafsir Maudhu'i li Quran. Ya. Jadi maudhu'inya ini. Maudhu'inya kan ya memang berdasarkan korpus ayat ya kalau yang seperti ini. Ya. Cuma ini agak beda, agak unik itu kan. Ketika mengurutkan beberapa ayat tidak dikasih label, tidak dikasih subjudul. Ya. Ya itu. Ya ini juga varian ya. Bisa jadi temuan atau memang penyimpangan dari tafsir maudhu'i juga mungkin perlu dicurigai saja ya. Ini bahan penelitian kita. Ya. Atau di depannya Pak Hari ada penjelasan nggak di muqaddimahnya kenapa ini Al-Ghazali memberi nama dengan tafsir maudhu'i? Coba bentar, saya buka dulu Pak. Ya. Ada muqaddimahnya. Oh lepas ya.
Bapak mau mencoba menjawab yang apa namanya? Boleh, silakan. Ini apa Al-Ghazali ini termasuk tafsir maudhu'i atau tidaknya gitu. Yang pertama itu kan karena kita melihatnya dari judul kitabnya itu sudah dinamakan Nahwa Tafsir Maudhu'i li Quran di Suarul Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, Muhammad Al-Ghazali ini berpendapat bahwa tafsir maudhu'i itu tafsir yang mencakupi seluruh surat dan memfokuskan diri pada surat tersebut gitu. Jadi menafsirkannya tuh mulai dari awal surat hingga akhir surat. Makanya diberikan judul dengan tafsir maudhu'i karena menurut Al-Ghazali tafsir maudhu'i itu seperti itu. Jadi memfokuskan hanya pada satu surat tersebut gitu, Pak. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai apa namanya tafsir maudhu'i Al-Ghazali ini, Pak. Iya, kalau artikel Anda mungkin bisa ya, tafsir maudhu'i. Tapi ini Al-Ghazali, ya. Kenapa? Kan ini tidak memokuskan pada satu surat. Kalau yang pertama, argumen bahwa Al-Ghazali memberi nama ini tafsir maudhu'i, oke, itu bisa diterima ya. Sebagai salah satu alasan kenapa tafsir dari Al-Ghazali itu disebut tafsir maudhu'i. Ya. Yang kedua, ya, karena fokus pada satu surat kan. Ini argumen yang keduanya nih, karena Al-Ghazali menafsirkannya sesuai dengan urutan ayat dari awal sampai akhir. Dalam kategori Al-Farmawi itu termasuk kategori tahlili kan, atau tartibi atau tajzi'i dalam Fakir Sodar. Gimana penjelasan yang kedua itu? Bisa masuk nggak? Fokus pada salah satu surat atau fokus pada salah satu tema. Iya, mungkin karena kita tuh melihatnya satu tema itu ya Pak ya, dalam satu tema di satu surat gitu. Jadi kita hanya mengambil yang itu saja, seperti itu Pak. Oke. Dari beberapa kali pertemuan kita sebut bahwa ini yang makalah-makalah Anda itu kan mereview sebuah tafsir ya. Iya Pak. Iya, mereview sebuah tafsir, dan yang paling utama dari review tafsir maudhu'i itu harus yakin dulu bahwa tafsir itu adalah tafsir maudhu'i. Ya. Iya Pak. Nah, gitu. Ya. Nah, argumen yang keduanya ini yang belum bisa diterima karena Al-Ghazali menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir yang dalam kategori Al-Farmawi itu disebut dengan tafsir tahlili, gitu ya. Ini mesti ada penjelasannya dari Al-Ghazali kenapa tafsir ini tafsirnya disebut sebagai tafsir maudhu'i. Di sini bahkan Al-Ghazali menyebutin buat tafsir maudhu'i, gue ada tafsir maudhu'i, Pak. Gimana maksudnya? Ya Pak Hari, jelaskan ya. Wah, saya sedih, Pak. Coba jelaskan itu kalimat yang menarik ya. Ini muncul nggak sih? Ada. Oh, muncul. Cuma di saya karena di HP jadi kecil nggak bisa kebaca sama saya. Atau Laili bisa bantu share kitabnya deh. Buat apa? Referensi juga kan. Iya, nggak bisa kan? Ya nggak apa-apa, ini nggak selesai sekarang juga, ini menarik menurut saya ini. Ya. Kalau yang tafsir kemarin kan ada korpus-korpusnya, ayat sekian gitu, kemudian ada judulnya gitu. Ini Muhammad Ghazali juga nggak yakin kok ya sama kitab tafsirnya. Tafsir maudhu'i, gue ada tafsir maudhu'i.
Iya, itu mah kayak gini, mau disebut tafsir mau disilahkan, tidak juga silahkan, terserah pembaca itu gitu ya. Iya. Yang penting nulis tafsir aja gitu. Yang penting jadi selesai. Yang anak gitu ya. Iya. Soalnya yang kayak lagi jadi argumen kita tadi pegang gitu Pak. Iya. Akhirnya kenapa kita megang kitab ini karena namanya dulu kan gitu. Ya, Dari covernya. Nah kalau kan kita lihat dari mukadimah sendiri, bahkan Al-Ghazali sendiri juga menyampaikan seperti itu. ya, gini, makanya yang tadi saya sampaikan, yang argumentasi yang pertama karena diberi judul saja itu tidak masalah, ya. Nah kan kita dalam rangka merasionalisasi pemberian nama orang nih, kira-kira kenapa ya Al-Ghazali menyebut ini tafsir maudhu'i kan gitu ya? Iya betul Pak. Nah, iya sebagai pengusung atau mereka yang memunculkan objek itu harus meyakinkan ini tafsir maudhu'i gitu, modelnya Al-Ghazali kan gitu ya. Iya. Nah, gitu. Ya mungkin saja bagi Al-Ghazali yang namanya tafsir maudhu'i itu tidak mesti seperti yang dilakukan oleh Al-Farmawi, tetapi bisa mengelompokkan ayat langsung kemudian ada pesan-pesannya, tema-tema yang disampaikan dari korpus ayat, yang penting temanya gitu. Dan bisa dengan biroi Pak. Pak, izin buat memaparkan sedikit mengenai metode tafsir yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, boleh? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Mukadimah tafsir Muhammad Al-Ghazali ini dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran dengan segala keberadaannya sangat luas untuk dikaji. Jadi kitab tafsir Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Karim ini menggunakan metode tafsir maudhu'i dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Metode maudhu'i ini berarti pembahasan tentang surat secara global, mulai dari awal hingga akhir, menjelaskan kaitan-kaitan secara implisit ada padanya. Nah, di samping itu, tafsir maudhu'i juga bermakna pengamatan satu makna dalam keluasan Al-Quran yang menggabungkan dalam satu alur dan memberikan solusi bagi banyak permasalahan atas dasar tersebut. Makna, Itu teh menurut siapa tadi? Menurut siapa? di mukadimahnya kitab tafsir Al-Ghazali. Iya, bagus tuh. Penjelasannya bagus. Kayak jadi yang dianut itu oleh Al-Ghazali prinsip-prinsip itu ya, yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Ya itu penjelasannya ya. Kayaknya perlu ditulis deh, dilengkapkan di artikel itu. Oh, siap. Ya. Ada lagi, Li? Oke. Lanjutin kalau masih ada. Iya, ini penjelasannya menarik menurut saya. Menarik. Untuk mengamati keseluruhan kitab tafsir kan yang prinsip itu kan dipakai di dua kitab tafsir karya Muhammad Al-Ghazali ya, yang berjudul yang pertama yang tadi, yang kedua Al-Mawahir Al-Munsahlil Al-Quran, dan nah dari keseluruhan kitab tafsir tersebut yang disusun oleh Muhammad Al-Ghazali dan penegasan tentang metode yang digunakan, kitab tafsir ini dikategorikan sebagai kitab tafsir dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i surat wahidah, kesatuan tematik surat dalam Al-Quran. Sebagaimana hal ini tuh dinyatakan oleh Dr. Mustafa Muslim dalam hal pembagian jenis metode tafsir maudhu'i yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama maudhu'i dhalalah lafziyah, yang kedua metode maudhu'i bidilalah maudhu'iyah, dan yang ketiga maudhu'i surat wahidah. Nah,
Rumusan Al-Farmawi yang membagi metode tafsir maudhu'i menjadi dua, yaitu tafsir maudhu'i, tema ayat, dan tafsir maudhu'i surat. Menurut Dr. Mustafa Muslim, maudhu'i surat Wahidah mempunyai langkah kerja. Yang pertama, pengenalan nama surat. Kedua, deskripsi tujuan surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, pembagian surat ke dalam beberapa bagian. Dan yang terakhir, penyatuan tema-tema ke dalam tema utama. Jadi dari pandangan metode semacam itu, Muhammad Al-Ghazali mengaplikasikan dalam menafsirkan surat-suratnya dalam Al-Quran. Mungkin itu, Pak. Yang Ya, jadi kesatuan tema dari ayat-ayat dalam satu surat ya. Itu, Pak. Ya, implementasinya begini. Surat Al-Kahfi itu nanti dibagi berapa tema, ya. Saya nggak tahu Al-Ghazali membagi berapa ayat tadi ya, tema itu atau korpus. Korpus itu adalah kumpulan ya, kumpulan ayatnya berapa dibagi berapa gitu. Ya, cuma karena Al-Ghazali tidak menyebut tema-tema yang tidak dalam kumpulan ayatnya tidak disebut tema langsung, misalnya kisah Khidir dan Musa dan Khidir misalnya, ya, sehingga kemudian tidak bisa dihitung, tetapi bisa kira-kira berapa ayat di dalam surat Al-Kahfi itu? Berapa kelompok ayat? Ada hitungannya nggak? Kalau mengenai kisahnya, Pak kisah ada di dalam aplikasinya. Ya, oke. Ya, itu nanti ditambahkan aja lah di penjelasan. Oke ya. Saya ingin pencarian lebih lanjut ya. Tadi ada penjelasan tentang dua model pengetahuan yang dimiliki atau dua model metode pencarian ilmu ya. Itu ada di penjelasan di Al-Ghazalinya atau tidak? Yang dilakukan oleh Musa dan Khidir, atau dua tipologi kenabian juga mungkin bisa jadi. Ya. Atau tadi nilai moralnya itu rekonstruksi dari Al-Ghazali atau dari penafsiran pribadi dari kelompok? Pak Eli, Pak Hari, yang tadi disampaikan para presenter itu nilai moralnya itu berdasarkan Al-Ghazali atau hasil penafsiran langsung di luar Al-Ghazali? Di luar Al-Ghazali, Pak. Di luar Al-Ghazali. Suganti menang Al-Ghazali. Nah. Oke. Kalau kan gini. Kalau kan yang dari Al-Ghazali itu yang tadi empat kesimpulan sudah disampaikan, Pak. Ini kalau saya tampilkan lagi. Nah, yang kisah ini merupakan kisah yang menceritakan penggembaran seseorang. Nah, untuk yang poin satunya. Nah, ini 4 kesimpulan Muhammad Al-Ghazali mengenai kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi kalau kan yang nilai moral, ini kan yang menjadi judul makalahnya. Jadi itu asumsi kita aja, Pak, tentang berarti asumsi ya. Oke, ini ada penjelasan nggak bahwa Musa yang dimaksud di sana adalah Nabi Musa yang berhubungan dengan kisah Fir'aun, saudaranya dari Harun, atau Musa nama yang lain? Kan sering kali gini, kalau ada nama Musa di dalam Al-Quran, pasti orang menafsirkan itu Nabi Musa. Ya. Sebaliknya juga begini, kalau ada nama Fir'aun, pasti itu adalah Fir'aun yang berhubungan dengan Nabi Musa. Ya.
Kalau yang di tafsirnya di kitab tafsirnya itu Nabi Musa yang Firaun itu, Pak. Zamannya maksudnya. Nah, Zaman ya, gini, Firaun juga kan ada dengan nanti ketika Nabi Yusuf. Oh iya. Nah, kalau di sini yang wa Musa nabi min ulul azmi, Pak. Amin ulul azmi, berarti kan Nabi Musa yang terkategori ulul azmi ya. Iya, betul. Oke. Iya, Pak. Oke, bisa. Iya, berarti kan ada di sana ya. Iya, ada. Kalau di urutan struktur ayat ya, munasabah. Ya, munasabah itu. Kira-kira kisah ini itu muncul ketika Nabi Musa sebelum jadi nabi, ketika berhadapan dengan Firaun, atau ketika sudah keluar dari Mesir. Kisah-kisah Musa dan Khidir ini. Fase mana ceritanya? Waduh. Kalau ini Pak, emang di Ya, mengenai nabongan teh ya, tidak ada yang bertanya, jadi memeriksa itu kan. Teman-teman nanya. Gak apa-apa lah. Pak Heru mau nanya, Pak. Oh, ya. Silakan itu. Atau Devita Alia. Gak apa-apa. Tadi siapa? Wah, belum ada nih Kang Fari yang mau ditanya. Ya silakan, atau kalau yang lain mau nanya silakan. Kalau nggak ada lanjut sama Bapak maksudnya gitu. Biar nggak sepi. Kenapa? Nah, nggak tahu, belum bisa dipastikan. Tunggu dulu aja. Memprovokasi aja kalau saya. Memprovokasi pertanyaan. Entah, Bapak. Oke, dengan Nah, kalau Pak ayat surat ada info apa akun? Udah. Ini kredit beberapa suara masuk. Kemarin ke mahasiswaan. Nah, saya mikir ayah plan tilu Ya, nanti. itu Reza. Tom. Mohon maaf Pak, kepencet. ya Pak, kalau mengenai munasabah Quran surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa itu tidak ada awalan kisahnya, jadi Al-Quran itu langsung ke dialog gitu Pak antara Nabi Musa dan Nabi Khidir gitu. Iya, perlu juga nanti sebenarnya diposisikan ini kisah ini di dalam konteks Madaniyah Makkiyah, kemudian dalam konteks tata urutan kisah Al-Quran ya. Tapi itu penelitian lain. Cuma kalau mungkin di Al-Ghazali ada kan lumayan juga dapat informasi ya. Kira-kira kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu dia posisi kisahnya di mana di antara semua kisah Musa dan Musa ya, Nabi Musa itu. Apakah ketika sebelum Mesir, sebelum dia keluar dari Mesir, atau ketika periode Mesir kan gitu. Ya itu untuk kajian lain ya. Kalau tidak ada informasi dari Muhammad Al-Ghazali. Baik. Oke. Ada pertanyaan dari yang lain nggak? Mangga teman-teman, barangkali ada yang mau tanyakan. Pak boleh bertanya? Ya boleh ya. Kan ada moderator. Ya, moderator izin bertanya. Tapi mohon izin sebelumnya Pak dosen, jadi bertanyanya ada kaitannya dengan presentasi minggu depan bagaimana? Boleh Pak? boleh. Boleh. Ya,
Jadi saya melihat begini Pak, ya luar biasa menarik juga tadi apa yang sudah diteliti oleh presenter hari ini dalam makalahnya. Jadi ya terobosan baru juga pertama itu. Tapi saya melihat begini Pak, kan dalam tafsirnya Muhammad Al-Ghazali tadi itu Pak, kan sesuai urutan ayat lah, tartibus suar. Nah, lalu ya istilahnya dalam tafsirnya memang tafsir maudhu'i dan diambil tema tersendiri dari makalah yang ada dibuat itu. Nah, kalau untuk yang minggu depan itu Pak, ya khususnya itu kelompok kami termasuk moderator. Jadi itu kan kita mengambilnya dari tafsir maudhu'inya Kemenag Pak. Nah, itu tematik justru, tapi yang ditugaskan oleh Bapak itu kan tafsir berdasarkan urutan surat. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Pak? Jadi istilahnya dalam tafsir maudhu'i Kemenag itu tema yang kita ambil itu ibadah. Nah, tapi kita ambil dari salah satu surat dulu, Al-Kafirun gitu. Karena meninjau dari ya tugas dari Bapak bahwa kita tafsirnya harus berdasarkan surat gitu. Jadi kita ambil surat Al-Kafirunnya baru mengaitkan dengan ibadah. Bagaimana kalau seperti itu, boleh tidak Pak ya? Siap-siap aja untuk minggu depan maksudnya gitu Pak. Atau itu mah udah minggu depan aja kalau itu pertanyaan gitu. Oh ya. gitu. Oh, siap. Ya barangkali gitu Baik, Pak. Pak. Ya minggu depan aja. Baik Pak, siap. Ya itu aja mungkin. Ya terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Nah, ada yang Teman-teman dari nanya, teman-teman. ada yang nanya nggak siapa sosok Khidir itu? Aduh, Bapak. Nggak ada yang nanya ya sosok Khidir sampai sekarang itu. Cerita Khidir itu luar biasa. Tiap zaman itu luar biasa. Ada penjelasan kan ya di Al-Ghazali siapa Khidir itu? Kalau nggak ada ya buat wacana di luar perkuliahan ini aja. Izin bertanya, Kang Fahri dan kawan-kawan. Izin bertanya, Bapak. Silakan Devita. Nah, tadi sempat kesinggung sama Bapak siapakah Nabi Khidir itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ada nggak dalam penjelasan Al-Ghazali itu, kenapa kalau misalnya kan dijelasin tadi itu di makalah tuh, Nabi Khidir tuh lebih tinggi ya ilmunya dari Nabi Musa yang ditegur oleh Allah tuh. Nah, kenapa kenapa Nabi Musa yang dijadikan nabi sekaligus rasul, kalau misalnya Nabi Khidir yang lebih tinggi ilmunya gitu kan, sedangkan Nabi Khidir mah itu doang ya, nabi doang, gak diangkat juga sebagai rasul gitu. Terima kasih. Apakah ada penjelasannya gitu? Baik, terima kasih Teh Pita. Enggak, barangkali dari presentator ada yang mau menjawab pertanyaannya. Dalam penjelasan ini kenapa bukan Nabi Khidir gitu yang diangkat menjadi rasul, begitu ya Senep, inti dari. Iya, Teh Samro. Enggak. Laili itu bisa dijelasin lagi tuh. Oh iya, izin menjawab pertanyaan dari kita. Udah dijelasin ya tadi di makalahnya kenapa gitu Nabi Khidir kan, karena sebenarnya juga ada asbabul wurudnya ya, karena emang mungkin Nabi Musa merasa sombong gitu ya, mempunyai ilmu yang paling tinggi, tapi kan Allah ditegur gitu.
Kalau Nabi keistimewaan Nabi Khidir di sini itu bukan menjadi kelebihan dibandingkan Nabi Musa. Jadi kayak cuman Allah itu ngasih apa ya kayak pelajaran kepada Nabi Musa bahwa emang masih ada apa sih bahwa masih ada orang yang emang ilmunya lebih tinggi gitu dibandingkan dirinya. Maksudnya kan di sini Nabi Khidir itu dapat ilmu dari Allah berupa laduni ya, sedangkan keilmuan yang Nabi Musa itu diberikan kepada Rasul dan kita ada di makalah dijelaskan gitu. Mungkin itu tuh kalau ada pertanyaan lain silakan yang lain. Ada tambahan. Teh Lai suaranya belak bepan apa sinyal. Teh Lai, Ya bentar. Diulangnya lagi nggak Teh? Intinya aja Teh, jadi kenapa gitu? Ada keistimewaan. Ya keistimewaan yang Nabi Khidir. Gimana ya? Itu suaranya kayak gini. Enggak, barangkali dari materi yang lain. Devita. Iya Teh. Mau nyoba tadi ngebantu Leli. Ya, jawabannya. Jadi kenapa Nabi Khidir itu nggak dipilih ya? Kan kalau dilihat dari apa namanya sebab adanya surat itu ya, sebab adanya ayat itu karena Nabi Musa itu merasa ilmunya paling dalam gitu. Suaranya jelas gak deh? Jelas Teh, jelas. Cuma ada yang tututan gitu dari siapa ya? Iya, kayaknya Kang Fahri deh. Dilanjut ya. Jadi apa namanya? Adanya ayat itu kan karena Nabi Musa itu merasa ilmunya paling dalam ya. Nah, Allah tuh menegur gitu. Allah menegur ke Nabi Musa bahwa masih ada loh orang yang lebih berilmu gitu daripada Nabi Musa, daripada Nabi Musa sendiri kayak gitu. Nah, makanya dihadirkanlah Nabi Khidir, tapi kelebihan Nabi Khidir itu tidak lantas menjadikan apa ya, bahwa Nabi Khidir itu lebih istimewa gitu daripada Nabi Musa kayak gitu. Karena kan namanya Nabi Musa itu kan meskipun seorang nabi, ia juga memiliki sisi basyariahnya, yang mana ia juga bisa melakukan kekhilafan. Nah, salah satu kekhilafannya itu yaitu merasa bahwa ilmunya tuh paling dalam gitu, kayak gitu. Kayak apa ya, ibaratnya pede gitu kalau ilmunya paling dalam. Maka dihadirkanlah Nabi Khidir itu, kayak gitu deh. Mungkin tambahan dari saya sekaligus tadi sedikit yang saya tangkap dari Laili seperti itu. Oke, baik Teh. Siap. Terima kasih Teh Nisa, Teh Laili. Kang Fahri menambahkan? Oh, tentu dong. Ini menambahkan ya. Jadi kenapa kalau Nabi Khidir itu nggak masuk ke ulul azmi? Sebetulnya nggak ada hubungannya sama ilmu yang lebih tinggi, pengetahuannya lebih bagus apa segala macam. Karena kalau ulul azmi itu kan dia kelompok atau orang yang memiliki kesabaran pada masa zamannya gitu. Nah, 5 yang ulul azmi ini pada masanya itu memiliki ujian yang lebih berat dibanding nabi-nabi yang lain gitu. Jadi kalau kan tadi kan sama Laili disampaikan juga kalau
bukan berarti Nabi Khidir lebih tinggi juga ilmunya. Apalagi yang Nabi Musa tadi kan itu sebagai teguran supaya tidak sombong maksudnya. Jadi jangan sampai sombong loh kita ini di meskipun meskipun Nabi Musa ada seorang nabi, tapi masih ada lagi yang lebih paham daripada kamu gitu. Nah, lalu yang ulul azmi itu nggak ada hubungannya kalau ulul fari, karena kalau ulul azmi itu lebih dilihat kepada pada masa zamannya gitu. Dan yang lima nabi atau 5 rasul yang masuk ke ulul azmi ini, yang kita ketahui bahwa pada masa zamannya memiliki ujian yang lebih berat. Oke, baik. Terima kasih. Kang Fahri. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan lain dari teman-teman? Atau mungkin dari Teh Devita, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah, Teh Samro. Insya Allah sudah terjawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain mungkin? Dari saya cukup aja. Ini coba Fahri mau gimana Kang? Jadi kita juga nemu satu kitab juga nih, satu kitab yang nama kitabnya sama kita bahas, cuman pengarangnya beda. Tapi Maudu'il Al-Quran Al-Karim ini. Nah, kalau di dalam kitab ini memang dibuat per tema. Jadi kita sempat mau ngambil kitab tafsir yang ini, Pak. Gitu. Nah, ini Rihlatu Musa wal Khidir ini di sini. Nah, atau ini bisa jadi rujukan teman-teman buat presentasi berikutnya sih pakai kitab tafsir ini. Jadi udah dibagi per tema juga dan ada sub-subnya gitu. Dan kenapa akhirnya kita pakai kitab tafsir yang karangan Muhammad Al-Ghazali? Karena pengen tahu juga sih kok penjelasannya lebih beda juga gitu, dan pemahaman kami dan selaku pemateri nggak cukup dan belum bisa mendapatkan kesimpulan. Dan tadi kalau kan diajak diskusi sama Bapak, sama teman-teman, akhirnya bisa paham juga gitu. Kan kalau kan pada umumnya Maudu'i kurang lebih seperti ini gitu. Nah, sini juga ada pembagian sub-subnya, lengkap deh pokoknya di sini. Dan nama kitabnya sama, cuman nama pengarang tadi yang beda. Itu aja mungkin. Bisa di-share ya file-nya, Fahri? Oke, siap Pak. Atau kalau dalam bentuk link, di linknya aja di-share ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Ditutup aja Pak. Udah, bagaimana dari teman-teman, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Samro. Mau bertanya? Menggali ya? Yang bertanya sedikit menanggapin. Oh, menanggapi. Bismillah, untuk kitab tafsir Maudu'i yang ditampilkan oleh saudara Fahri, kitab tafsir itu adalah adalah kitab tafsir yang menjadi pembahasan kami pada pertemuan kemarin, minggu pertemuan ketiga atau kelompok ketiga ya. Di situ sudah kami paparkan mungkin di revisi lebih detailnya mengenai metode tafsir yang digunakan oleh pengarangnya adalah Muslim kalau tidak salah. Oleh beliau dijelaskan langkah-langkah secara terperinci, akan tapi langkah-langkah yang beliau gunakan tetap saja berbeda dengan langkah-langkah Al-Farmawi. Akan tapi secara isi hampir sama, yang secara isi
hampir sama seperti apa yang dicantumkan oleh Al-Farmawi. Cuman langkah-langkahnya secara langkah-langkah penulisannya yang berbeda, seperti misalnya dalam satu ayat Mustafa Muslim itu menuliskan membagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama masih berkenaan tentang surah, baik itu asbabun nuzul, baik tentang itu penamaan surah, baik itu jumlah ayat, baik itu munasabah surah dan ayat sebelumnya, bertu munasabah surah dan inti pokok-pokok pembahasan pada surah itu. Kemudian di bagian kedua baru berdasarkan potongan-potongan ayat seperti halnya surah Al-Kahfi. Di potongan ayat kesekian pertengahan atau beberapa ayat di situ khusus membahas tentang Nabi Khidir. Mungkin itu sedikit sanggahan dari berkenan dengan kitab tafsir kedua yang ditampilkan oleh Saudara Fahri. Oke. Baik, terima kasih Kang Alia. Gimana? Yang lain ada lagi atau sudah cukup untuk diskusi kali ini? Cukup. Bagaimana? Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin diskusi kali ini yang barusan boleh ditanggapi. Yang barusan boleh ditanggapi, itu menarik perbandingannya. Mustafa Muslim dengan Al-Ghazali. Atau kemudian yang tafsir yang kedua tadi, silakan. Sekilas aja. Enggak, mungkin ada yang menanggapi atau dari pemateri atau dari teman-teman yang lain. Fahri mau ditanggapi, Fahri? Gimana? Silakan. Atau nanti boleh di GWA saja tanggapannya, boleh dilanjut di GWA. Samro, silakan, boleh ditutup kalau itu closing. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadan selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir Maudu'i, kepada para presentator dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama untuk akhir dari diskusi kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam kelangsungan diskusi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama nggak? Foto bersama nggak? Foto bersama nggak? Foto dulu nggak? Foto. Bagaimana? Ayo foto. On cam. Tapi bapaknya udah keluar. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya Allah, wajah belum mandi. Ya udah nggak apa-apa. Diajak mal bapak nak? Ajak. Chat ya. Bentar. Alia. Menunggu Senin. Jadi ini presentasi apa pilih? Berkurang apa Jumat atau
Ayo, lap beleknya. Sofian kemana aja? Sofian malu-malu. Tom, gimana Tom? Suaranya jelas. Mi ngeliat di, lu Mi. di kampus boy. Nyaho kampus ditutup di kampus wae secara taat aturan. Cek saha ditutup. Hari dirinya emang ke kampus mari. Sama teka haja. Beda tuh kalau anak jurusan mah. Kok sialan? Apa kabar Roy? Ayo teh rek mal, rek mangkat yo. Sok atuh. Saha bagiana on cam Samro? Ini teh udah. Sok hiji. Bener. Siapa bagian foto? Siap. Ih, nggak tahu siapa. Lu motornya masih Pak Roy. Berisik ini dari siapa? Eta tuh Helmi pisah gerak jeung si Aliana. Santai atuh, santai, ulang ngegas gitu atuh. Selfie dua-duaan ih. Neng sama dia sih. Ganti sama Lia. Sofian sama Ayu. Sok 1, 2, 3 siap. Rek foto. Iya. Nanya lagi. Nah. Udah belum sih? Tahu antarkan deh Bang. Udah ini teh sekarang masih.